Mbak tapi pernah nggak kepikiran pengen diangkat jadi PNS? Siapa aku? Ya. Kepikiran sih iya ya, kayaknya enak ya. Cuma hingga saat ini belum ada keinginan. Kenapa dengan saat ini belum ada keinginan? Masih senang jalan-jalan. Sesuai tadi apa pertanyaan mahasiswa kan hobinya apa? Iya. Jalan-jalan. Nah kalau jadi PNS tuh nggak mungkin bisa kayak gitu ya? Ya bisa sih. Apalagi kalau PNS kementerian kan pasti jalan-jalan terus ya. Iya temanku juga di kementerian, keliling Indonesia. Potongan. Itu juga. Ada lagi. Banyak ya. Kalau Mbak Dina? Aku pengen jadi PNS. Kenapa? Biar dapat pensiun. Biar aman ya Mbak? Biar aman sampai tua cucu. Cucu. Emang iya cucu pensiun? Iya, bapak aku sekarang pensiun udah lihat cucu. Aku jujur lihat yang Tapi emang konsepnya ini ya, gak ada ini sedotan. Iya benar. Jadi susah diminum. Jadi mau les wastu, nggak wastu juga soalnya ini pasti. Emang ada ininya apa? Dia menggemakan WOS gitu? Ada kan lagi ngetren. Oh. Ngetren zero WOS. Kalau kamu pengen gak jadi PNS? Dulu pengen, tapi sekarang enggak. Karena kok bisa berubah gitu? Iya, karena Kamu industri banget ya orangnya. Iya kan, kamu orang industri banget orangnya. iya sebenarnya karena aku payah aja sih, nggak berani coba hal baru, hal yang mengikat gitu. Tapi pada akhirnya diikat sama Amikom. Gitu ya. Iya. Kalau aku orangnya suka, kalau Mbak Reva tipe orang yang suka jalan-jalan. Kalau aku tipe orang yang suka administratif. Oh, iya kamu PNS banget sih Mbak. Kalau aku suka yang di sisi ini, jalan-jalan. Yuk. Data kamu ya, data ya. Ya setidaknya ada nyambil jurnalisnya sedikit data. Dia pernah nggak kepake kuliah 4 tahun. Iya. Kalau Mas Berarti kita sama dong. Sama, harusnya kamu ajak aku sih jalan-jalan Loh, ke duniamu. kira-kira Mas Alvin kalau ketemu dengan Mbak Raika mau bikin film ceritanya seperti apa? Wah, aku bakal ngangkat apa yang dilihat seorang Raika dari matanya Raika. Karena aku kita yakin berbicara. itu apa program? Tadi ada tahu Oh ada ya. Mbak Raika. Oh iya ya. Cari coba Mbak Raika. Oh iya kan setiap orang kan pasti kalau ngobrol natap Ya, mata kan. ya. Kadang kita bisa tahu oh mata dia berbicara atau enggak apa gimana. Iya. Itu kenapa mata Raika tajam banget tau? Oh, iya, ya. Beberapa orang yang ngomong emang seperti itu ya. Memang. Ya, dia juga. Makanya sebenarnya tatap-tatapan. Dia siapa? Aku. Mahasiswa. Oh dia itu. Kayak ketika dia bertanya tatap-tatapku, aku mendengarkan, saling menatap itu kan saling berbicara gitu. Kayak tahu sebenarnya. Oh ya, dari ini aja udah tahu. Oh ya. Ada penetrasi narasi di situ ya. Iya, dari tatap-tatapannya itu gitu. Soalnya kita Pantesan. udah mendapatkan jawaban gitu. Oh itu komunikasi yang kita nggak semua lihat ya. Iya, Tapi itu hanya beberapa orang yang mungkin memiliki mata berbicara. tapi maksudnya dari kalian berdua dewasa ini maksudnya udah sesuai dengan apa yang dimimpikan. Ya ada beberapa hal yang pasti udah ada ya, tapi pasti kan dari mimpi-mimpi itu ada yang kayak melenceng gitu kan, kayak Melenceng ya? ya. Tapi ya bagaimana caranya kita harus berdamai dengan keadaan ya kan? Di sambil kita merealisasikan mimpi-mimpi lainnya gitu. Itu memang sebijak itu realitanya sih. Tapi betul. Iya kan? Selalu ada yang disyukuri, bahkan ketika kita tidak bermimpi kita mendapatkan itu. Tapi ada juga yang tidak tercapai, jadi kita harus Di rencana aku nggak berencana buat ketemu kalian di Amikom gitu kan. Nggak taunya ketemu kalian di Amikom itu kan sebuah anugerah gitu kan, kenal kalian gitu. Oh iya. So sweet. Ya aku bisa tahu tentang dunia film, bisa tahu tentang jurnalistik dan lain-lain gitu. Dari sisi akademis kan. Iya kan? Oh iya emang dunia film bagi kamu berdampak Ray? Ya enggak sih. Sama Maksudnya, kamu maksudnya? kalau berdampak enggaknya sih pasti ya buat aku yang bukan orang film pasti ya biasa aja. Tapi aku bisa tahu gitu kan ternyata oh kayak gini ya prosesnya, oh ternyata ini ya gitu. Kayak kamu beberapa kali kan sempat curhat masalah tema dan lain-lain gitu kan. Ya seperti itu. Oke.
kayak oh jadi gini, oh jadi iya, gitu. iya. Ternyata oh seru ya nonton pemutaran film ini, film Iya, pendek gitu iya. kan. Gitu. Gitu. Seru ya. Ternyata aku ini ya, kenotis di universe kamu gitu ya. Iya jelas lah. Walah. Karena kita berinteraksi kan, berkomunikasi, pasti hal kecil ada notisnya lah, ada dampak kecilnya atau apa gitu. Udah sih. Ternyata sweet itu ya Kak Dina. Mohon maaf, nggak apa santai aja. Connectingnya lagi. Santai aja. Iya lagi lelah. Lagi Katanya lelah. Allah hari Rabu Nah, banyak jadwal padat kan. lagi kita kosong tuh apa yang buat main Kenapa? Kosong. Enggak, jangan tugas. Oh iya. Lagi menunaikan kewajiban baru Mbak. Oh iya. Ya itu yang tadi aku ceritakan, Mbak. Oh. Tapi aman ya. Di sini aku record. Ya. Ini sama aku. Mau nepol lah. Emang mau di uploadnya kemana? YouTube kok. Kamu YouTube? Ada tapi YouTube isinya nggak jelas semua. Iseng aja. Takutnya besok. Jangan. Aku takutnya besok udah berhijrah. Mana ada yang lihat ini Mbak? Di take down gitu. Mana Kamu jangan ada? ada berencana buat hijrah. Oh ada. Menjadi kayak diterima. Kenapa? Kok kenapa gitu kata nadanya? Oh ya oke. Kenapa Mbak? Kenapa? Iya. Ya nggak apa-apa. Enggak, apa yang mengutukmu? Aku dosa. Pasti kadang kalau udah berkeluarga ada hal yang berbeda ya ketika mempelajari suatu ya. Tapi aku dari dulu sih. Jadi aku dari dulu pemikirannya udah ke situ, tapi nggak aku lakuin. Oh. Bener kan? Ya. Makasih. Asik. Oh. Berarti udah ada kepikiran ke sana. Udah jadi Sudah lama. kuliah. Oh iya, kenapa? Kuliah aku pernah pakai gamis. Kebayang Yang nggak? satu. Mbak Satu. Dina pakai gamis, kebayang nggak? Waktu itu sebelum aku memutuskan pakai gamis, aku tanya sama temanku yang dia tuh udah pakai rok. Terus aku tanya, gimana sih nanti kalau bisa kerja jadi jurnalis tapi pakai baju bagan? Tanya ke dia, karena aku main ke situ tuh. Terus temanku, ya masa kita mau mengalahkan urusan urusan Allah dengan urusan dunia, pasti nanti ada jalan. Walaupun kita passionnya ke arah sana, tapi kita outfitnya kayak gini gitu ya. Pasti nanti dikasih jalan untuk ya jadi yang tiba-tiba gimana kayak gitu kan. Tapi itu jangan gitu, nggak apa-apa. Aku sempat berpikiran kayak gitu juga loh. Oh iya? Ya, Kok bisa? maksudnya ya aku dulu kuliah juga prok-prokan ya, maksudnya kan Iya. Muhammadiyah ya, maksudnya kan pasti ada ini. Terus akhir-akhir ini aku juga sempet kayak ya aku pengen deh kayak gitu kan. Ya, maksudnya kayak seiring ketemu orang, belajar, baca atau apa gitu kan ada apa sih, semakin dewasa semakin pengen lebih baik ya. Terus kayak mikir, ini kan aku jurnalis ya, terus gimana ya, orang kadang aja aku pakai, misalnya aku outfit kayak gini nih, liputan, itu pasti kayak dikiranya kayak wah keren banget, mau kemana, mau apa gitu kan. Soalnya kan biasanya jurnalis kan jeans gitu kan, kemeja itu kan kayak hitam gitu, terus kayak apa sih, ada stereotip yang ya gimana ya gitu, nanti kalau misalnya ini, dan aku belum mendapatkan jawabannya sih. Tapi ya mungkin sering berjalan waktu, kamu ngobrol sama Oh iya lagi. Temenku yang ngobrol dia kayak gitu. Sekarang masih pernah kata panjang. Terus dia di media, aku lupa medianya apa, tapi bukan media yang konvensional yang kayak gitu. Media, terus dandan luar negeri. Oh iya, seru ya. Lanjut Jurnalis sama berarti dia. Ya. Iya. Iya. Terima kasih. kasih. Saya lagi semua ya kak. Iya, Iya. boleh. Maaf. Gitu, jadi aku waktu itu ingat Kasih. banget. Iya ya, mungkin dari perkataan dia tetap ada di situ. Sekarang dia bisa keluar negeri karena itu apa medianya dan sebagainya. Ini masih pakai Berarti setiap kali keputusan kita mungkin ada rezeki ya. Iya. Kan gitu kan. Di mana kita berada mungkin rezeki itu selalu mengikuti gitu. Yuk makan. Iya. mau lihat ini. Oh iya. Wow, jadi bener ya kalau di dunia itu nggak ada kepastian ya, tapi kemungkinan ya. Iya, seperti Maksudnya itu. nggak ada yang namanya kalau ini akan blok gitu, ngerti nggak maksudnya? Blok tuh nutup loh. Pasti dikasih semua gitu. Sesuai dengan Allah bilang kan rahmatan lil alamin ya. Maksudnya dia akan ngasih ke semua makhluknya gitu. Either dia itu baik, buruk, jelek, enggak gitu.
lagi yang buruk pun dikasih, apalagi yang memilih jalan untuk berbeda dan itu baik ya nggak sih maksudnya? Iya, orang kadang kayak gini kayak, wah dia bukan nonis nih, tapi kok kenapa dia kaya ya rezekinya, berarti kan dia semua makhluk itu loh ciptanya Tuhan kan, entah itu maksudnya nggak memandang baik buruk ibaratnya, pasti rezeki selalu ada. Tuh. Wow, seru sekali podcast makan siang kali ini. Aku sering aku tuh suka merefleksi misalnya, katakanlah misalnya aku sariawan, aku kenapa ya sariawan, aku tadi salah ngomong apa ya, aku kayak gitu. Oh iya, segitunya aku habis ngapa ya, aku tadi habis marah-marah sama ibu gue apa ya, apa sama Saka, apa sama suamiku ya, kayak gitu. Jadi percaya banget tuh sama apa yang terjadi itu ya karena dampak dari sebelumnya. Aku pernah ditegur temanku sih, diceritain ya, aku part of that gitu. Kalau dia temanku nih maaf ya, kecelakaan habis maghrib gitu, terus dan dia habis beli miras gitu loh. Tapi dia itu nggak jadi akhirnya karena kecelakaan kan. Terus orang tuanya bilang, kalau nggak salah tuh gini, kamu habis nyekip sholat apa gitu, mari ternyata gitu. Dikasih teguran kan dengan kecelakaan, tapi baiknya jadi nggak jadi beli itu. Tapi itu konteksnya disuruh, konteksnya teman gue itu, bukan buat dia. Dia menyelamatkan juga ya. Iya, jadi akhirnya baik buruk tuh punya tujuan gitu loh, punya reasoningnya. Jadi akhirnya semua reasonable gitu loh, ya nggak sih? Termasuk keputusan-keputusan apa yang kita plan ya, mungkin tadi Mbak Dina kan pengen hijrah, ya kan? Aku tuh kemarin-kemarin kan sempet tuh ngomongnya gitu kan, dibully aku. Sama siapa? Pak Bundra. Walah, gimana? Umi kayak gitu kan. Dan pokoknya masih maju mundur. Aku juga pernah cerita sama Bu Bunga. Tapi masih maju mundur aja. Karena merasa gini, oh kan hijab itu aturannya dadanya yang tutupin. Ini masih ada, cuma tuh tanya. Tapi kenapa, kan gini ya, ini aku dari kacamata yang nggak tahu ya. Kan misinya kan menutup semua aurat. Kenapa harus ada yang hijab seperti ini, seperti itu? Ada, ini kan kayak ini sekarang kalian kan udah nutup ya semuanya nih. Terus kenapa pada akhirnya jadi harus pakai yang gamis gitu loh? Kan sama aja kan menutup. Tapi kenapa yang kayak gini jadi kurang tepat, kurang pas? Kan emang syariatnya di dalam ajaran agama Islam kan, maksudnya apa ya, menggunakan pakaian kalau perempuan tuh nggak berbentuk ya, mungkin kayak misalnya sekarang kayak aku tuh masih berbentuk, masih kayak hijabers lah ya, maksudnya bukan yang syar'i kayak gitu kan, kayak nutup sini dada gitu, terus kayak pakai rok gitu dan lain sebagainya gitu. Aku sih juga kayak rambut pun itu juga nggak boleh kelihatan ya gitu. Ya, emang kayak gitu. Dan tantangannya kan berat ya ketika kita udah mencoba, ternyata ada cobaan, godaan. Nah ini aku balik lagi ke sini. Aku waktu itu pakai gamis kayak gamis itu pengajian apa dan sebagainya, itu kan ramai banget, banyak teman-temannya kali itu kan. Pas kuliah. Terus makan. Aku magang di Kalsel tuh. Di itu sana, Kompas TV Kalimantan Selatan. Itu tuh aku yang tadi gamis full. Itu pakai gamis karena aku malas mikir aja sih, lebih ke malas mikir outfit aja gitu. Terus akhirnya pas kesana adaptasi itu adalah aku pakai rok kan itu, atas kan meja itu kan magang, nggak cukup magang. Terus habis itu aku pulang, aku udah kegiatan ini simulasi bikin TV sama radio. Banyak banget kegiatannya, terus tiba-tiba pakai kulot. Habis pakai kulot, terus masuk ke Kompas TV pakai ini. Sampai sekarang. Jadi perubahan yang terjadi di aku tuh momentum. Jadi kayak masuk Kompas, terus aku jadi berkurang nih. Bisa simulasi, tiba-tiba aku kulot. Terus aku lulus kerja ini makin gitu, nggak tahu juga. Mungkin memang belum saatnya mungkin ya, tapi kan
kita mencoba belajar gitu. Tapi itu yang namanya prosesnya nggak sih? Ya. Nah, tapi kapan makan? Nih